Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halvin Mutarama dari kelas 12 keagamaan. Di video kali ini, saya akan menjelaskan sejarah tentang pembebasan Irian Barat. Nah, yang menjadi latar belakang masalah Irian Barat yaitu adanya salah satu isu politik luar negeri yang terus menjadi pekerjaan rumah Kabinet Rakyat Indonesia adalah masalah Irian Barat. Wilayah Irian Barat ini telah menjadi bagian rakyat Indonesia yang diproklamasikan sejak 17 Agustus 1945. Akan tetapi, dalam perundingan konferensi meja bundar tahun 1950, masalah penyerahan Irian Barat ditanggungkan 1 tahun. Makanya Republik Indonesia melakukan berbagai upaya untuk kembali membebaskan Irian Barat. Yang pertama, upaya damai. Upaya yang dilakukan sesuai dengan piagam penyerahan kedaulatan adalah melalui konferensi Uni yang dilakukan secara bergilir di Jakarta dan di Belanda. Yang kedua, mengajukan permasalahan Irian Barat ke bidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun, upaya-upaya diplomasi yang dilakukan di forum PBB terus mengalami kegagalan. Yang ketiga, Indonesia pun kemudian mengambil jalan diplomasi aktif dan efektif yang puncaknya dilakukannya konferensi Asia Afrika. Upaya lain yaitu konfrontasi politik dan ekonomi. Karena jalan damai tidak berhasil mengembalikan Irian Barat, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menempuh jalan lain, yaitu dengan melancarkan aksi pengambil alihan semua perusahaan milik Belanda di Indonesia oleh kaum buruh. Pada 17 Agustus 1960, Indonesia akhirnya memutuskan hubungan diplomatik dengan pemerintah Kerajaan Belanda. Yang berikutnya yaitu dengan jalan konfrontasi militer. Setelah upaya merebut kembali Irian Barat dengan diplomasi dan konfrontasi politik dan ekonomi tidak berhasil, maka pemerintah rakyat Indonesia menempuh cara lain melalui jalur konfrontasi militer. Pada tanggal 19 Desember 1961 di depan rapat raksasa dari Yogyakarta mengeluarkan suatu komando untuk berkonfrontasi secara militer dengan Belanda yang disebut dengan Tri Komando Rakyat. Isi dari Trikora tersebut adalah 1. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda. 2. Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat. 3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Dengan dideklarasikannya Trikora, mulailah konfrontasi total terhadap Belanda di Papua. Pada 2 Januari 1962 dibentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat di bawah Komando Mayor Jenderal Soeharto. Sebelum Komando Mandala menjalankan fungsinya, unsur militer Indonesia dari Kesatuan Motor Torpedo Boat telah melakukan penyusupan ke Irian Barat. Namun upaya ini diketahui oleh Belanda sehingga terjadi pertempuran tidak seimbang di laut antara kapal bot Indonesia dengan kapal-kapal Belanda. Kapal MTB Macan Tutul berhasil ditembak Belanda sehingga kapal terbakar dan tenggelam. Dalam peristiwa ini memakan korban Komandor Yosudarso yang tenggelam gugur bersamaan dengan tenggelamnya MTB Macan Tutul. Operasi infiltrasi Indonesia berhasil merebut dan menduduki kota Teminabum. Belanda terpaksa bersedia kembali untuk duduk berunding guna menyelesaikan sengketa Irian. Tindakan Indonesia membuat para pendukung Belanda di PBB menyadari bahwa tuntutan pimpinan Indonesia bukan satu yang main-main. Akhirnya diadakanlah Perjanjian New York. Pada tanggal 15 Agustus 1962 ditandatangani perjanjian antara pemerintahan Indonesia dengan pemerintahan Belanda di New York. Hal ini dikenal sebagai Perjanjian New York.
Hal pokok dari isi perjanjian itu adalah penyerahan pemerintahan di Irian dari pihak Belanda ke PBB. Untuk kepentingan ini, kemudian dibentuklah United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) yang kemudian akan menyerahkan Irian Barat ke pemerintah Indonesia sebelum tanggal 1 Mei 1963. Berdasarkan perjanjian New York, pemerintah Indonesia punya kewajiban untuk menyelenggarakan penentuan pendapat rakyat (PPRA) di Irian Barat sebelum akhir 1969. Dengan ketentuan kedua belah pihak harus menerima apapun hasil dari PPRA tersebut. Nah, sekarang kita bahas penentuan pendapat rakyat. Sesuai dengan perjanjian New York, pada tanggal 1 Mei 1963 secara resmi dilakukan penyerahan kekuasaan pemerintahan Irian Barat dari UNTEA kepada pemerintah Republik Indonesia di Kota Baru atau Hollandia atau Jayapura. Sebagai tindak lanjut dari perjanjian New York, pemerintah Indonesia melaksanakan tugas untuk melaksanakan Ad Vicos atau penentuan pendapat rakyat. Pemerintah Indonesia menjalankan dalam 3 tahap. 3 tahapan ini sukses dijalankan oleh pemerintah Indonesia dan hasil dari PPRA kemudian dibawa oleh Duta Besar Artisan ke New York untuk dilaporkan ke Sidang Umum Dewan Keamanan PBB. Pada tanggal 19 November 1969, Sidang Umum PBB ke-24 menerima hasil PPRA yang telah dilakukan Indonesia karena sesuai dengan isi perjanjian New York. Sejak saat itulah Indonesia secara de jure de facto memperoleh kembali Irian Barat sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tindak lanjut berikutnya adalah pemulihan hubungan Indonesia-Belanda yang dilakukan pada tahun 1963 dengan membuka kembali kedutaan Belanda di Jakarta dan kedutaan Indonesia di Den Haag. Demikianlah penjelasan tentang pembebasan Irian Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.